Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita dalam sebuah tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengabulkan doa hamba-hambanya, tempat yang kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu, berkumpul untuk memahami qala Allah qala Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat ini adalah sebuah keikhlasan, ibadah pemberat kebaikan, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesehatan adalah yang sering dilalaikan oleh manusia. Dan juga waktu luang. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering melalaikan keduanya, yaitu as-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita doakan semoga keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam pekerjaannya, dan dimudahkan juga dalam beribadah dan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berharap para jamaah di sini yang hadir semuanya sehat walafiat. Ya, semoga sehat walafiat lahir batin. Iya. Keluarganya juga, ya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memulai kajian kitab yang baru yang sudah antum lihat di grup, ya, ataupun lewat foto profil, ya, di saya mungkin Ustaz Pamuji dan lain sebagainya, bahwa insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan membahas salah satu kitab yang sangat penting, yaitu prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu, siapa nama?
Anaknya siapa? Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hafizahullahu ta'ala. Iya. Gunanya apa manfaatnya kita mempelajari ini? Di antaranya adalah supaya keislaman kita semakin mantap. Mungkin kita pernah mendengar sebuah perkataan, ya banyak sekali orang Islam nggak ngerti Islam. Ya, mengakunya bermanhaj salaf tapi nggak ngerti manhaj. Wong Jawa ilang Jawane. Seperti itu. Nah itulah manfaat terbesar kenapa kita harus mempelajari keislaman kita. Dan juga supaya tidak dikatakan juga ya Islamnya bagusnya hanya ketika dipelajari ketika SD saja. Sementara kalau sudah tua nggak perlu mempelajari Islam. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mempertahankan, memegang yang namanya keislaman kita sampai mati? Wallahu a'lam. Saya dan antum ini tidak ada jaminan para jamaah sekalian. Tidak ada jaminan. Makanya dengan demikian, karena kita tidak ada jaminan dalam keislaman kita, perlulah kita itu selalu untuk mengulang-ulang pelajaran tentang untuk memantapkan keislaman kita. Iya. Nah disinilah pentingnya sebuah ilmu tentang Islam. Dan adapun setelah kita mengkaji kitab ini, ya, semoga dalam 1 tahun selesai. Ya, 1 tahun selesai. Yaitu selalu memurojaah, istilah dalam thalabul ilmi, dalam mempelajari ilmu itu adanya murojaah. Yaitu mengulang-ulang. Entah itu alhamdulillah sekarang ada rekaman, kemudian menyimak daripada bukunya, kemudian menulis catatan-catatan, atau sekedar membaca saja. Iya. Makanya kajian Sahih Bukhari di Krukut itu saya bersyukur sekali ada rekamannya. Karena kalau sudah selesai, diupload, diedit, biasanya seminggu sekali itu pasti saya akan merujaah. Ya, misalkan bab ini sampai bab ini, saya buka Sahih Bukhari, saya mendengarkan rekaman tersebut, ada faedah baru saya catat. Dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, buku yang sekecil ini ya, agak tebal dikit. Karena ukurannya kan kecil. Lebih kecil daripada buku-buku yang sudah pernah kita pelajari. Dan yang lebih penting lagi adalah apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam buku ini adalah kita amalkan. Ya, karena iqtida'ul ilmi al-amal. Ya, yang namanya ilmu itu butuh pengamalan. Semakin mantap ilmu itu adalah dengan diamalkan. Ya. Kemudian silakan buka pada halaman sebelum daftar isi, di situ Syekh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala, ya, kita masuk bukunya. Habis ya bukunya ya, qadarullah. Nanti bisa beli ya. Paling harganya berapa? Gak nyampe jual rumah. Ya, ini harganya gak nyampe 90, 85 atau berapa gitu. Nah, setiap muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa agama Islam satu-satunya agama yang benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada pengikatnya. Apa itu? Setiap muslim dan muslimah. Karena tidak mungkin para jamaah orang Islam enggak yakin terhadap agamanya. Nah di sana ada sebuah ilmu yang menjadikan seseorang itu justru malah ragu dengan agamanya. Apa itu? Filsafat.
Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan filsafat itu termasuk penyakitnya ilmu. Kenapa demikian? Karena filsafat itu hanya bertumpu pada akal. Nah, akal bisa berubah. Dan gak mungkin dan tidak mungkin akal itu tuh dituhankan. Akal itu makhluk. Dan Allah adalah yang khalik, yang menjadikan akal tersebut. Ya. Makanya di antara kita mempelajari prinsip dasar Islam ini supaya kita lebih yakin, lebih mantap dengan keislaman kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas Islam dan sunnah. Amin. Itu yang kita harapkan. Setelah sampai kepada kita hadis Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah", itulah cita-cita kita. Ya, kita bisa melafadzkan la ilaha illallah dengan mudah. Nah, menuntut ilmu, belajar seperti ini adalah di antara cara supaya kita itu lebih mudah untuk melafadzkan la ilaha illallah ketika wafat atau sakaratul maut. Itu yang kita cita-citakan, para jamaah sekalian. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaan semacam ini sering ditanyakan, apakah orang selain Islam itu bisa masuk surga? Para jamaah sekalian, kadang kita terkecoh dengan pertanyaan ini. Kenapa demikian? Masuk surga masih umum. Kenapa demikian? Masing-masing agama itu mempunyai prinsip bahwasanya mereka punya surga, gitu loh. Nah, kecuali jikalau surga itu diikat dengan surga Allah. Ya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka jelas jawabannya dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu kalau yang dimaksud surganya adalah surga Allah. Kalau surga dalam bentuk umum, ya kembalikan kepada agama masing-masing. Punya surga enggak? Dan bisa membuktikan tidak kalau agama mereka punya surga. Nah, ayat ini para jamaah sekalian adalah motivasi kita supaya kita itu tetap yakin dan mantap akan keislaman kita. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang keluar dari Islam sebenarnya hal sepele. Seperti apa? Ekonomi misalkan. Karena hampir banyak sekali orang-orang yang keluar dari Islam itu sebabnya cuma satu. Perut. Ya, di dalam perut isinya apa? Ya tetap nasi. Emang mau diapain? Minumnya oli. Sarapannya kerikil, ya enggak mungkin. Akan tetap yang namanya nasi padang, nasi kuning, nasi uduk dan seterusnya. Iya. Kalau mereka ditanya, apakah ada kesalahan di dalam Islam? Demi Allah 100% tidak ada. Kenapa demikian? Karena Islam datang dari Allah. Dibawa oleh Nabi SAW dan dijaga oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Allah yang menjaga Islam. Tidak ada yang bisa menjaga agama kita ini kecuali Allah. Melalui hamba-hambanya yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa man kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya. Ketika Rasul SAW itu bersumpah dengan nama Allah, berarti hal ini adalah penting. Sungguh-sungguh, bukan perkara yang ringan.
bukan perkara yang sepele. Karena sumpah itu biasanya tidak dilakukan kecuali kepada sesuatu perkara yang besar. Ya. Tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, Yahudi dan Nasrani itu adalah umat. Ya. Adapun umat Islam itu adalah ummatul ijabah, yang mengijabahi suruhan Nabi SAW. Jelas sekali, min hadhil ummah, umat ini. Tapi bukan umat Islam. Makanya dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya di dalam kitab-kitab mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah kalau sekiranya mereka tidak beriman kepada beliau, makanya lanjutannya, "Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi." Ya, mendengar diutusnya aku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam, illa man kana min ashabin nar, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini jelas. Nah, kalau ayat yang pertama itu umum, masih umum. Kemudian ditaksis, ya, dikhususkan dengan hadis ini. Ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagai penyemangat kita dua dalil ini supaya apa? Supaya ya keislaman kita semakin mantap, ya, semakin yakin dan kokoh dengan keislaman kita. Nah, kemudian kita masuk ke muqaddimah halaman 1. Berkata Al-Ustadz hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian itu bawahnya adalah terjemahannya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, beserta terjemahannya. Surat Ali Imran ayat 102. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 70 ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian beliau mengakhiri dengan amma ba'du. Adapun setelahnya, ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya, karena dia adalah asal petunjuk dan asal syariat. Ya, makanya di dalam kitab ini kan covernya menurut Al-Quran dan sunnah yang sahih. Menurut Al-Quran. Ya, artinya apa? Di dalam kitab ini akan kita dapati banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Berikut juga dengan perkataan para salafus saleh. Ya.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini, dalam menjalankan syariat ini. Maka seluruh petunjuk itu dikembalikan kepada dua asal ini. Makanya ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada dirinya sendiri. Saya selalu mengatakan para jamaah sekalian, antum gak kenal saya, tapi antum beribadahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, itu lebih baik. Kenapa demikian? Karena banyak sekali saya dapati apa? Ketika seorang ustadz, syekh, habib, kiai menjadikan dirinya itu adalah satu-satunya orang yang mengenalkan kepada Allah, sehingga mereka berharapnya kepada kiai tersebut, inilah kesyirikan. Apa? Inilah kesyirikan. Sehingga wasilah guru itu hanya sekedar wasilah, gitu loh. Bukan dijadikan asal wasilah. Maksudnya begini, jangan sampai kita melupakan guru kita. Guru kita itu adalah wasilah kepada Allah. Maka berharapnya juga kepada guru. Nah ini salah besar. Bukankah kesyirikan yang ketika seorang itu di dalam kawasan kuburan, ya, menjadikan kuburannya orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukankah berharapnya kepada kuburan tersebut? Nah inilah yang disebut dengan kesyirikan yang tidak mereka pahami. Ya. Sehingga ketika gurunya mati pun tetap diharap. Dan itu jelas sekali. Sehingga mereka nggak ngerti Allah. Ngertinya Allah secara umum. Nah, beda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, manhaj salah beda. Mereka lebih mengetahui Allah. Makanya seawam-awamnya salafi berilmu. Kenapa demikian? Karena mereka selalu mencari dalilnya. Setiap pertanyaan kepada ustadznya ditanya mana dalilnya ustadz. Karena apa? Mereka tahu mereka harus bergantung kepada dalil, bukan kepada gurunya. Iya. Makanya kepada manusia itu sekedar memuliakan, bukan mengkultuskan. Iya. Makanya sebaik-baik guru itu adalah mengajak mad'unya kaum muslimin itu adalah kepada petunjuk Nabi. Bagaimana cara salawat? Salawat silahkan dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di situ jelas Nabi SAW mengajarkan kepada kita salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Berapa jumlahnya? Enggak ditentukan. Dalam acara apa terserah, yang penting jangan di WC. Karena enggak mungkin baca salawat di WC. Ya. Nah disinilah para jamaah dengan petunjuk Nabi SAW kita akan semakin mudah dalam menjalankan syariat. Ya. Tidak perlu sholawat itu dengan mengadakan suatu acara, event-event tertentu, memanggil sekian banyak orang, memanggil ini dan itu tidak perlu. Ya. Yang sebelum ini saja kita sudah membahas hadis. Di dalam hadis itu, di dalam majelis itu betapa banyaknya kita bersolawat secara tulisan dan lisan. Nah itu sudah termasuk apa? Solawat. Apakah sampai? Sampai. Tidak perlu khawatir. Kita setelah mengenal manhaj salaf ini malah semakin mudah Islam itu. Kenapa demikian? Karena terikatnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para salafus saleh yaitu para sahabat, bukan bergantung kepada yang menyampaikan. Nah itulah yang seharusnya yang dilakukan oleh seluruh dai. Iya. Bukan supaya apa dia itu diagung-agungkan di tengah masyarakat, tidak. Ahli ilmu itu sekedar dimuliakan karena Allah memberikan dia
ilmu. Lah kalau Allah tidak memberikan dia ilmu ya kan bodoh, kan begitu. Seharusnya dakwahnya itu kepada Allah. Namanya juga dakwah. Iya. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama yang disebut dengan bid'ah. Ini Nabi. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya. Makanya kalau ada seorang dai di masyarakat umum kemudian dia memulai kajiannya dengan innal hamdalillah, oh Wahabi. Padahal ustadz saya aja yang bukan Wahabi sering sekali memulai khutbahnya dengan ini innal hamdalillah nahmadu. Jadi khas Wahabi ini. Ya enggak masalah. Kenapa demikian? Karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal hamdalillah sampai amma ba'du. Ini contohnya dari Nabi. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan mulai dari innal hamdalillah sampai amma ba'du. Ini disebut dengan khutbatul hajah. Ya. Bahkan sebenarnya mulai dari innal hamdalillah sampai amma ba'du ini tidak asing dari kaum muslimin. Sebenarnya tidak. Ya. Antum kalau menghadiri ijab qabul, bukankah ini yang dibaca? Ya, sahih? Sahih. Ini yang dibaca. Bahkan pun sampai amma ba'du juga loh. Amma ba'du sampai terakhir wa kullu dhalalatin finnar. Ini juga mereka baca. Tapi mereka enggak tahu. Nah, inilah para jamaah sekalian. Mereka sampai hadis-hadis manhaj tetapi mereka tidak bermanhaj. Itu loh maksudnya. Iya. Padahal apalagi kalau weekend di Jakarta Jabodetabek kan weekend biasanya banyak apa? Walimah. Kalau di Jawa itu enggak kenal weekend itu. Mulai dari Senin sampai hari Ahad itu pasti ada itu. Kayak adik saya tuh hari Jumat itu. Hari Jumat pagi itu walimah itu. Ya, hari Jumat. Kalau di desa itu enggak kenal karena apa? Enggak ada gedung. Makanya nutup apa? Nutup jalan utama. Ya kecuali kalau sekiranya ada percabangan yang bisa mengantarkan ke jalan yang itu, ya enggak masalah gitu. Yang penting apa? Ada dapat izin dari RT, lurah dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Makanya hadis ini sampai kepada mereka, tapi tidak menjadikan mereka bermanhaj salaf. Ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis itu, ada hadis fikih dan ada juga hadis manhaj. Contoh hadis fikih dan manhaj seperti apa? Seperti mengusap sepatu. Ya. Disyariatkan mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Bagi yang bersafar 3 hari 3 malam. Dengan syarat kalau mau memakai kaos kaki itu dalam keadaan suci terlebih dahulu. Yaitu entah itu mandi atau dengan berwudu. Terutama berwudu. Nah syariat ini kan ada di dalam Islam. Tetapi orang-orang Syiah menolak ini. Makanya hadis ini adalah manhaj dan fikih. Secara fikih, di kitab-kitab fikih itu disebutkan bahwasanya mengusap sepatu itu seperti ini. Pertama, syaratnya harus suci. Yang kedua, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Yang kedua, bagi yang safar 3 hari 3 malam. Tidak boleh yang namanya kaos kakinya itu bolong misalkan, yang ada di kaki yang jempol. Seperti itu. Itu jadi secara hukum fikih batalnya daripada memakai khuf itu bagaimana atau memakai sepatu yaitu ketika dia lepas tanpa ada uzur syar'i atau sebelum waktunya habis. Misalkan setelah subuh ya mandi kemudian pakai sepatu, seharusnya kan dia nanti melepaskannya nanti kan maghrib. Karena apa? Ketika berwudu dia boleh tidak melepas
kaos kaki tersebut. Ternyata ketika sholat zuhur dilepas dan seterusnya. Nah itu termasuk pembatal daripada khuf. Nah ternyata dari segi manhaj orang-orang Syiah menolak ini. Padahal hanya sekedar fikih. Para jamaah sekalian, yang namanya fikih itu luas. Ya, luas. Jangan perkara masalah fikih saja berantem. Jangan masalah fikih saja berantem. Fikih itu banyak pendapat. Banyak pendapat. Jangankan antar mazhab, dalam mazhab saja pun banyak perbedaan pendapat. Nah, dan yang setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Iya, makanya kita tidak boleh alergi dengan istilah bid'ah, karena Nabi sendiri yang mensabdakan demikian. Ya. Dan setiap bid'ah adalah sesat, tapi kita tidak boleh memvonis mereka ahli neraka. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Iya. Saya sering mendengar bahwasanya ente bid'ah berarti calon neraka. Kata siapa? Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan ini bid'ah supaya dihindari, supaya dijauhi, bukan memvonis. Kata siapa vonis? Iya. Nabi SAW mengatakan demikian supaya dijauhi. Oh ini sesat dan tempatnya di neraka. Kalau gitu dijauhi gitu loh. Bukan kemudian baper. Ini pertama kalinya saya memakai kata baper. Bukan baper terus kemudian merasa dijadikan apa? Oh berarti saya itu ahli neraka. Kata siapa? Iya. Ketika dikatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, bukan divonis sebagai ahli neraka, bukan. Ya. Orang itu mencoba untuk menjelaskan kalau ini perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu dibenci Allah dan Rasulnya. Maka apa yang harus dilakukan? Jauhi, itu loh maksudnya. Jadi kadang salah pahamnya dua-duanya gitu. Dua-duanya apa? Yang menyampaikan bid'ah kalau dia itu memvonis, kemudian yang tersampaikan kata bid'ah itu dia mengatakan sudah divonis neraka. Yo salah kabeh. Padahal tidak demikian. Ya. Kepada siapa kata bid'ah itu? Yang jadi hadis-hadis tentang bid'ah itu sebenarnya nggak ada vonis para jamaah sekalian. Ya. Tetapi dijanjikan. Ya. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini adalah apa? Supaya takut. Ya, bagi siapa yang di neraka itu? Bagi yang mengadakan bid'ah, memperjuangkan bid'ah, mendakwahkan bid'ah, mati di atas bid'ah, ini loh yang dimaksud. Nah, kalau orang-orang yang sekedar mengikuti, kena hadis ini enggak? Ada hadis yang lain yang sudah kita dapati kemarin di kajian kemarin, yaitu hadis yang kelima. Barang siapa yang mengadakan suatu perbuatan yang baru atau bid'ah, maka dia diancam neraka. Diancam, bukan divonis. Hanya Allah yang bisa. Yeah. Barang siapa yang mengamalkan amalan bid'ah, maka dia diancam masuk neraka. Bukan divonis masuk neraka. Masuk nerakanya ya itu tadi. Membuat bid'ah, mengamalkan bid'ah, mengajak berdakwah dengan bid'ah, mati di atas bid'ah. Makanya sebenarnya hadis ini lebih berat kepada para pembuat bid'ah. Makanya tidak boleh kita yang namanya kaum muslimin itu tidak boleh alergi dengan kata bid'ah, tidak boleh. Terminologi ini, istilah ini ada di dalam hadis dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Tidak mungkin para ulama itu akan menghilangkan hadis ini. Kenapa demikian? Yang menghilangkan hadis ini adalah bukan ahli hadis. Iya. Makanya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan kalau berkenaan dengan
hadis sahih dan Bukhari dan Muslim itu fala hajata ditakhrijihi. Tidak perlu untuk ditakhrij lagi. Ada yang mengatakan Syekh Al-Albani itu mendhaifkan ribuan hadis sahih Bukhari. Apa konsekuensi dari perkataan ini? Konsekuensi perkataan dari perkataan ini para jamaah, itu sahih Bukhari harus dibuang. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Bukhari itu di dalam kitab beliau itu hanya 7.000 hadis. Kalau perkataannya ribuan. Itu pun juga diulang oleh Syekh Imam Al-Bukhari. Nyatanya ya Syekh Al-Albani tidak demikian. Nah, kita lanjutkan. Setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Makanya kita harus bersyukur para jamaah. Iya, makanya al-Islamu ni'matun 'azimah. Islam ini adalah nikmat besar. Kenapa kita tidak meyakini bahwasanya agama kita ini, agama Islam ini merupakan nikmat besar bagi kita? Karena kita tidak mengilmui. Ya. Makanya sekedar Islam KTP-nya Islam. Ya sudah mentok sampai di situ. Padahal di dalam Islam ini terdapat banyak sekali kemudahan, keindahan. Ya. Makanya di antara nikmat Islam itu ketika kita berislam dan mengilmu Islam kita akan semakin mudah dan semakin tahu akan keagungan Islam. Ya. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah ke dalam Islam. Ya, antum bandingkan aja dengan agama-agama lain. Ya, antum akan mendapati perbandingan itu. Makanya di dalam kuliah itu kan ada perbandingan agama. Ada perbandingan madhab. Itu diajarkan di dalam dunia perkuliahan. Ya enggak masalah. Saya dulu ketika SMA itu kelas 3 itu ada buku dari Gontor itu namanya Al-Adyan. Agama. Qadarullahnya belum sampai ke Islam. Waktu itu mentok sampai Buddha. Ya, mentok sampai Buddha yang diajarkan, yang dijelaskan oleh Al-Ustaz. Seperti itu. Allah menyatakan bahwa nikmat Islam adalah karunia yang besar. Karunia yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Makanya agama Islam ini sudah sempurna. Siapa yang mengatakan Islam itu sempurna? Allah yang si pemilik agama ini. Agama Islam pemiliknya adalah Allah secara mutlak. Ya. Ini dalilnya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, yaitu Islam. Ya. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ini dalil terbesar para jamaah. Bahwasanya apa? Pertama, Islam adalah nikmat terbesar bagi seorang hamba. Kedua, Islam itu dari Allah. Pemilik Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Allah lah yang menyempurnakan Islamnya, agamanya. Dan Allah lah yang akan menjaga agamanya. Ya, makanya setiap ada sesuatu yang baru di dalam Islam, pasti hamba-hambanya yang saleh, yang telah Allah pilih, itu akan menjelaskan bahwasanya ini bukan Islam. Ya. Ini bukan Islam dan ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhananya bagaimana? Mana dalilnya kalau ini dari Islam? Ya. Sebagai bukti syukur seorang hamba, seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi muslim yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Nah, zikir ini masuk ke dalam zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam nabiyina. Kalau antum baca azkar sabah wal masa itu ada. Ya. Kenapa demikian? Kenapa masuk ke dalam zikir? Karena yang namanya perkataan itu akan bisa mempengaruhi hati. Ya. Seorang muslim harus menerima agama Islam dengan sepenuh hatinya dan meyakininya. Makanya orang-orang yang ragu terhadap Islam, biasanya ragu-ragu, tidak ragu-ragu untuk keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Orang yang ragu-ragu terhadap Islam, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk keluar dari Islam. Ya karena dia ragu-ragu gitu loh. Nah, itulah hasil daripada filsafat itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena dalil utama filsafat itu adalah akal. Akal itu rombang-ambing. Sementara dalil itu tidak. Dia maksum, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Arti menerima Islam adalah seseorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Makanya apa? Kehidupannya sebagai seorang muslim pun juga sehari-hariannya kegiatannya adalah kegiatan yang mencerminkan keislaman dia. Ya. Jika seseorang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar. Belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, belajar agama Islam itu yaitu belajar ilmu Islam. Mulai dari akidah, manhaj, fikih, hadis dan seterusnya. Kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP, KTP mereka Islam, mereka semua mengaku sebagai Muslim. Tetapi mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Bahkan jika ada sebagian ritual yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Entah itu ikut-ikutan saja dari agama lain atau secara hawa nafsu. Ya. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Ilmu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Amalannya pun adalah dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Makanya setiap amalan itu pasti ada dalilnya. Apakah dalilnya itu sahih atau tidak? Apakah dalilnya itu berasal dari Al-Quran atau tidak? Dan apakah penafsiran tentang Al-Quran dan Sunnahnya pun juga sahih? Makanya 73 firqah itu semuanya mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Syiah pun juga mengatakan demikian. Kenapa demikian saya sampaikan seperti itu? Karena menurut Ibnu Hazm, orang-orang Syiah itu bukan orang Muslim. Dan ini disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa harus diikat dengan pemahaman para salafus saleh? Inilah yang membedakan antara salafi dengan yang lain. Ya. Sesuai isyarat Nabi SAW, ma'ana alaihil yawma wa ashabi, itulah yang membedakan antara orang-orang yang bermanhaj salaf dengan bermanhaj selain salaf yang 72 firqah itu. Iya. Pengikatnya adalah dengan pemahaman para salafus saleh. Salafus saleh itu siapa? Salaf itu kalau dimutlakan itu adalah para sahabat dan tabi'in. Berikut juga sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in atau 3 generasi utama ini. Harus diikat dengan ini. Kenapa demikian? Karena
manhaj-manhaj yang lain itu dikembalikan pada pendirinya. Contoh, Khawarij itu disandarkan kepada siapa? Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukan Nabi, dia tidak mengatakan wahai Nabi Allah, enggak, tapi wahai Muhammad, berbuat adillah. Tuh. Kalau Nabi SAW tidak berbuat adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Kalau Nabi saja nggak bisa berbuat adil, apa mungkin selain Nabi bisa berbuat adil? Gitu. Kemudian Syiah yang berasal dari seorang Yahudi budak hitam, namanya Abdullah bin Saba. Makanya salah satu nama daripada Syiah itu adalah Sabaiyah. Sabaiyah yang membunuh Umar bin Khattab dengan cara pengecut. Pengecutnya bagaimana? Salat Umar bin Khattab ketika itu salat subuh. Tiba-tiba dia datang dari belakang, lari kemudian menusuk Umar. Kalau sekiranya face to face, gak berani Abdullah bin Saba itu. Karena Umar saja syaitan ditakuti. Syaitan itu loh takut sama siapa? Sama Umar. Apalagi sekedar siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini yang kemudian diagung-agungkan, disembah oleh orang-orang Syiah. Kemudian Qadariyah mengatakan Allah tidak mengetahui terjadinya sesuatu kecuali setelah terjadi. Sehingga perkataan ini dibawa kepada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar. Ada perkataan emas setelah beliau mendengar cerita ini dari Abdullah bin Abdurrahman al-Himyari. Yang pertama bahwasanya Ibnu Umar itu berlepas diri dari mereka. Artinya apa? Perkataan semacam ini tidak pernah beliau dengar dari Nabi. Tidak pernah beliau dengar dari sahabat yang mulia selain beliau. Ya. Kemudian perkataan yang kedua bahwasanya walaupun mereka itu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima itu. Kecuali setelah mereka itu beriman kepada takdir, itu Qadariyah. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, bisa antum nanti lihat dan baca di dalam kitab Talbis Iblis ya. Nah, maka ilmu dan amal inilah tolak ukur baiknya seseorang. Baik secara syariat. Ya. Bukan secara kebiasaan atau adat, bukan, tetapi secara syariat. Ya. Tidak hanya sekedar kelihatan selalu di masjid, ya kalau dia berbuat bid'ah di masjid. Ya, makanya sebagian kaum itu sangat aneh. Anehnya bagaimana? Ketika mereka itu datang di kawasan kuburan itu khusyuk banget ketika berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Sampai nangis-nangis. Tapi kalau masuk ke dalam masjid, mereka itu berdansa, bermusik-musikan, bertari-tarian. Itu aneh gitu loh. Itu. Kuburan dibuat ibadah, khusyuk. Tapi ketika masuk masjid, joget-joget. Kelompok siapa itu? Sufi. Sufi kan begitu. Kalau antum lihat itu mereka kan nyanyi-nyanyian, kemudian bermusik-musik ria. Tapi kalau masuk ke kuburan, masya Allah, khusyuk banget kalau beribadah. Nah di sinilah para jamaah sekalian, bedanya antara manhaj salaf dengan manhaj yang lain. Seperti itu. Manhaj salaf betul-betul akan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah, akan mentauhidkan Allah saja. Itu manhaj salaf. Makanya kata Al-Ustadz Mubarak wa Mu'allim hafizahullah ta'ala, bahwasanya manhaj salaf ini adalah imam, qudwah di dalam mentauhidkan Allah. Iya. Di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis sahih
riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Seorang muslim wajib belajar. Wajib belajar tentang Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Akan kita jelaskan lagi nanti tentang kenapa harus dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, difahami isinya, dan diamalkan petunjuknya. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar rahmat, penyembuh, dan sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali obat. Entah itu ruqyah untuk sakit kepala juga termasuk diantaranya. Itu kesengat kala jengking baca Al-Fatihah dan seterusnya. Di dalam buku kecil ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini pembaca dapat bertambah iman, ilmu yang bermanfaat, wawasan tentang Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan syarat Islam dan istiqomah, konsekuensi dan konsisten di atas akidah dan manhaj yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan monggo?